Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Mutiara Asyafa, NIM 2014-2012-7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan ilmu pengetahuan dari mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu berfungsi menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang dapat diamati atau masuk akal. Misalnya, melihat listrik menyala, maka ilmu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan listrik itu menyala. Dengan ilmu, segala sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu bak cahaya. Ilmu tidak dapat disembunyikan. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi. Ilmu sosial berfungsi mendasari sebuah konsep tentang pembangunan atau perencanaan sosial untuk masa depan. Misalnya, ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar-dasar pengembangan berbagai ilmu. Dan ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencerahan spiritual. Ciri-ciri ilmu alam. Yang pertama, dapat diamati dan dapat diuji coba di laboratorium. Yang kedua, objektif, dalam arti tidak memiliki muatan rasa atau emosional. Yang ketiga, dapat dilihat, dirasa, diukur, ditimbang, ditakar, disimpan, dan seterusnya. Yang keempat, universal. Yang kelima, time responnya tetap. Yang keenam, masuk akal. Yang ketujuh, tidak dapat dimasuki unsur perasaan. Dan yang kedelapan, hubungannya dengan agama dan intuisi secara fisik agak jauh atau kering. Ciri-ciri ilmu sosial. Yang pertama, dapat diamati secara empiris dan dapat diuji coba melalui hipotesis di lapangan. Yang kedua, subjektivitas, terutama dalam pemilihan data dan penafsirannya, serta ada muatan rasa atau kepentingan. Yang ketiga, gejalanya dapat dilihat, namun hakikat dari gejala itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Yang keempat, tidak selamanya bersifat universal, karena hukum-hukum di dalamnya bersifat interpretatif. Yang kelima, time responnya tidak dapat dipastikan, hanya diperkirakan. Yang keenam, masuk akal, karena ada bukti dan argumentasi. Dan yang ketujuh, hubungannya erat dengan agama dan intuisi. Ciri-ciri ilmu agama. Yang pertama, sebagian dapat diamati gejala-gejalanya, terutama yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, subjektivitas, terutama yang berkaitan dengan teologi dan pemahaman hukum, serta lainnya. Yang ketiga, tidak sepenuhnya tunduk pada panca indera, fisik, dan akal pikiran. Yang keempat, tidak selamanya bersifat universal, karena ada muatan penafsiran yang bersifat subjektif. Yang kelima, time responnya tidak dapat diprediksikan dengan tepat. Dan yang keenam, sebagian masuk akal dan sebagian yang masuk rasa atau keyakinan. Ciri-ciri ilmu filsafat. Yang pertama, universal, yakni pernyataannya menjangkau hal-hal partikular yang sejenis. Yang kedua, radikal, bahwa yang dipikirkan sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, spekulatif, yakni menerawang dan menjelajah menggunakan akal sampai batas yang dapat ditentukan. Yang keempat, sistematik, yakni berpikir beraturan dengan menggunakan logika. Yang kelima, deduktif, yakni berpikir yang dimulai dengan premis mayor, premis minor, dan conclusion atau kesimpulan. Dan yang keenam, induktif, yakni cara berpikir atau mengambil kesimpulan, dimulai dari memikirkan hal-hal kecil hingga sampai pada kesimpulan.
Ciri-ciri ilmu laduni yang diperoleh melalui intuisi yang telah dibersihkan. Yang pertama, mengandalkan kekuatan intuisi yang telah dibersihkan. Yang kedua, sangat bergantung pada otoritas dan prerogatif Tuhan, yakni jika Tuhan menghendaki, maka ilmu itu akan datang, dan jika Tuhan tidak menghendaki, maka ilmu itu tidak akan datang. Yang ketiga, bersifat pengalaman pribadi. Orang-orang yang mendapatkan ilmu ini termasuk orang-orang yang soleh, dan orang-orang tersebut ada di setiap zaman, dan keberadaannya tidak dapat disangkal. Yang keempat, cara menerimanya dengan keyakinan dan penungguhan, bukan dengan observasi dan eksperimen. Yang kelima, ilmu ini benar ada, namun penggunaannya oleh manusia bisa saja salah. Dan yang keenam, berfungsi memberikan pencerahan batin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.